Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat hidayah, inayah dan karunia-Nya sehingga saya masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini guna menyelesaikan tugas keterampilan berbicara dalam keadaan yang alhamdulillah iman dan Islam. Karena tanpa kedua nikmat ini, segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. The best man in this world, nabi yang senantiasa akan menjadi rahmatan lil alamin dan menjadi cahaya di alam semesta ini. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini izinkanlah saya, Suci Aulia dari program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 3, menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Man Ana. Man Ana, Man Ana, Man Ana, laulakum. Siapakah aku, siapakah aku, siapakah aku tanpa dirinya? Di selawat ini, dirinya yang dimaksud adalah gurunya. Sedangkan di ceramah saya, dirinya yang dimaksud adalah Allah Tuhan kita. Man ana berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu man dan ana. Man yang artinya siapa, dan ana yang artinya aku, diriku, atau saya. Jadi man ana adalah siapa aku, siapa diriku, atau siapa saya. Kita yang hidup di muka bumi ini pasti mempunyai identitas dan tahu siapa diri kita. Hampir tak ada manusia di muka bumi ini yang tidak tahu siapa dirinya. Namun, masih banyak manusia yang benar-benar tidak mengerti, kurang paham, dan tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya dan untuk apa ia diciptakan. Apakah hanya sebatas makan, minum, jalan-jalan, ngopi, mencari uang, dan lain sebagainya? Tapi tentu saja tidak, karena kita diciptakan di muka bumi ini mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal diri sendiri dan mengetahui jati diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah penting. Karena ini merupakan salah satu hal yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan bahwa mengenal diri sendiri adalah langkah pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita, sebagai pencipta alam semesta ini. Seperti yang dikatakan ulama tasawuf, yaitu man arafa nafsa faqad arafa rabbah, yang artinya man arafa nafsa, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbah, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dari hal ini kita akan mengerti bahwa mengenal diri sendiri itu sangatlah penting. Mengetahui, mengenal diri sendiri sebagai manusia ciptaan Allah adalah salah satu contoh atau cara untuk mengetahui dan mengenal bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam ada 4 cara untuk mengenal diri sendiri. Yang pertama yaitu mengamati diri sendiri. Mengamati diri sendiri dalam hal ini bukan dilihat dari segi paras kita, bukan dari bagaimana bentuk mata kita, sipitkah atau bulat, bukan dari bagaimana bentuk hidung kita, pesekkah atau mancung, bukan dari warna kulit kita, putih bersih bagai artis Korea atau hitam eksotis sebagai bangsa Afrika. Tentu saja tidak seperti itu yang dimaksud. Atau dari segi pekerjaan kita, setinggi apa jabatan kita, seberapa banyak uang yang kita miliki, seberapa banyak
mobil, motor, rumah, dan aset lainnya yang kita miliki. Tidak seperti itu. Tetapi sebagai manusia, kita harus memperhatikan dan mengamati diri kita sendiri untuk mengenali diri kita sendiri. Dan merenungi pula apa sebenarnya tujuan dan untuk apa kita diciptakan ke dunia ini. Sehingga kita sadar bahwa kita hidup di muka bumi ini mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun cara kedua mengenal diri sendiri menurut Islam, yaitu mengetahui hakikat penciptaannya. Semua yang ada di muka bumi ini memiliki tujuan, begitupun dengan kita manusia. Nah, apa tujuan kita diciptakan? Yakni semata-mata hanya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, wa ma khalaqal jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa laya'budun. Artinya, melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun cara ketiga mengenal diri sendiri dalam Islam, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan senantiasa mengenal diri kita dengan baik dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita. Ketika kita banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan senantiasa menyadari bahwa kita hidup di muka bumi ini tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki apa-apa, melainkan yang kita miliki hanyalah titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun hanya sementara. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan bersyukur, Allah akan menambahkan rezekinya, nikmatnya kepada kita, dan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Seperti dalam firman Allah Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Artinya, wa iz ta'azna rabbukum, dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya barang siapa yang bersyukur maka kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Masya Allah tabarakallah. Sedangkan wala in kafartum inna azabil lasyadid, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah perih. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun cara yang keempat, cara yang terakhir untuk mengenal diri sendiri dalam Islam, yaitu mengetahui peran dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, ketika kita mengenal diri kita sendiri, maka kita akan selalu mengingat peran dan kedudukan kita di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah Allah,
sebagai pemimpin, setidaknya pemimpin untuk diri kita sendiri. Ketika kita menyadari dan mengingat bahwa kita adalah seorang khalifah Allah di muka bumi ini, maka kita akan senantiasa memperlakukan orang lain dan alam sekitar kita dengan baik. Karena manusia bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin jika dia menjadi orang yang baik. Jika seorang manusia tersebut tidak baik, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang khalifah atau pemimpin, bahkan sebagai pemimpin dirinya sendiri. Sebagai penutup, di dalam Islam ada 4 cara mengenal diri sendiri, yaitu yang pertama, mengamati diri sendiri. Yang kedua, mengetahui hakikat penciptaannya. Dan yang ketiga, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mengetahui peran dan kedudukannya. Semoga kita senantiasa selalu mengenal diri kita sendiri agar selamat insya Allah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Suci Aulia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Puang Rimagala Tunsengkang mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.